Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Muhammadun musyabihil wal ikram. Ya wal jalil wal ikram. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim azanul nabil karim. Ihdinil ladzi min jamalika wa innal ladzi fin jalalika wa innahu fin kitabika wa tahirin wa mujahidina amma ba'd. Ibadullah wa ittaqullah. Insyaallah, alhamdulillah, kita panjatkan segala puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia limpahan karomah hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan perintahnya, beramal, beribadah, dunia dan akhirat, zahir dan batin. Insyaallah, bertemu lagi dengan saya, Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, dalam makom Majelis Zikir Ma'rifatullah Sumatera Barat dan Jakarta. Tentunya di dalam channel kesayangan kita, Kupas Tuntas, dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dalam YouTube kesayangan kita, Buya Pasaman Timur. YouTube Buya Pasaman Timur memang sudah dikenal di mana-mana dalam rangka membantu umat mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, para hadirin, para penonton baik dalam negeri maupun di mancanegara, insya Allah untuk menambah daripada keimanan kita kepada Allah agar lebih sempurna, tentunya kita meningkatkan ilmu pengetahuan kita kepada Allah dengan mengkaji dan mengeluarkan dan menghadirkan ilmu-ilmu yang hak kepada Allah, khususnya adalah hakikat ma'rifat dalam makom, yaitu dikatakan dengan tauhid. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya, marilah sama-sama kita kalamkan dengan membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Para hadirin, para jemaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah dimanapun berada. Insya Allah di dalam waktu dan kesempatan ini saya akan berbagi wawasan ilmu pengetahuan yang mana dalam rangka meningkatkan nilai-nilai kodrat Allah pada diri kita. Kodrat adalah penentu dalam segala ibadah kita. Ibadah tanpa kodrat itu adalah sebuah hayalan. Tapi kalau kodrat yang membawa kita menuju makumullah, maka hayalan itu menjadi fana fillah. Inilah kebenaran. Tidak mudah mendapatkan sebuah kebenaran kalau kita tidak mendapatkan kodrat yang hak dari Allah Subhanahu wa taala.
Memang semua umat, semua abdinya kepada Allah dilakukan dengan segala cara. Kadang-kadang zikir, witir menjadi zikir. Kadang-kadang tasbih menjadi zikir. Tidak tahu lagi bedanya mana yang bertasbih dan mana yang berzikir. Mana yang berzikir, mana yang bertahmid, sudah tidak tahu lagi. Inilah kebenaran yang semakin lama semakin menghilang. Yang kedua, kalau agama yang hak itu belum tumbuh dalam diri kita, apabila kita melaksanakan sesuatu dengan keinginan pribadi dan tujuan maksud membesarkan diri dan lain-lain, Allah tidak tidur. Maknanya apa? Maknanya akan terlihat kebenaran daripada perbuatan Allah itu sendiri. Kadang-kadang baru 2 hari menjadi seorang da'i, hari ketiga sudah memalukan. Kenapa kan? Disebabkan oleh kebenaran tadi. Kebenaran itu tanpa kesucian dia tidak bisa berjalan. Meskipun kita hafal semua dalil, meskipun kita tahu dan paham semua hadis, tapi kalau kodrat Allah dalam diri itu masih ada benih-benih hadasnya, maka pasangannya di luar akan selalu hadir. Inilah yang membuat kejatuhan, dan ini sering dialami oleh guru-guru agama. Maka dari itu, mari kita tingkatkan yang hak itu agar tidak terjadi pada diri kita. Mending kita jatuh di suatu tempat yang pantas jatuh, tidak terlalu malu. Tapi kalau jatuh di mimbarnya Allah, inilah yang sangat memalukan. Inilah aib yang selama umur di akhirat tidak akan hilang. Untuk itu, janganlah kita memaksakan diri sebelum kita memahami kodrat-kodrat Allah, baik berupa zat dan sifat di dalam diri. Kalau hanya menggambar-gamburkan ilmu, semua orang juga bisa. Hanya sekedar berilmu, iblis juga berilmu. Kalau hanya sekedar hidup, kera di hutan juga hidup. Nah, jadilah maka yang dikatakan bertauhid ini hanya dimiliki oleh manusia. Para jemaah yang dirahmati Allah, miris hati kita melihat kadang-kadang dari agama bertauhid, karena kaji ini didapati dari buku, habis kaji terus berpindah ke politik. Astagfirullah. Akhirnya apa? Terjadilah pencercaan, terjadilah penghinaan, terjadilah kesalahpahaman. Kenapa? Bukan kita menjaga diri kita, tapi kita menjaga marwah Allah dalam diri kita. Inilah yang harus kita jaga. Insya Allah, dengan kita meningkatkan aras-aras Allah di dalam diri kita, kisultanil azim, wazil manil kadim, wazil wajihil karim. Nah, kalau memang kita sudah menjadikan Allah itu raja yang bisa mengatur diri kita dan mendidik kita, insya Allah selamat kita dunia akhirat. Tapi kalau tentang Allah ini hanya sebuah pengalaman, hati-hati untuk maju di bagian depan. Pengalaman tidak bisa memiliki kekuatan, tapi kekuatanlah yang menimbulkan sebuah pengalaman. Untuk itu, insya Allah dalam rangka meningkatkan kodrat-kodrat aras-arasnya Allah dalam diri, marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas ibadah kita, baik itu fardu ain maupun sunnah. Itu pun wajib kita laksanakan dengan kodratnya. Alhamdulillah. Untuk itu, pada kesempatan ini saya akan mengajak jemaah untuk menghimpun hayatnya Allah dalam diri kita menjadi suatu zikir yang harus menjadi ibadah. Ada zikir, banyak sungguh zikir, tetapi menjadi ilmu yang tidak makomnya ibadah. Ini yang kita takutkan. Tidak semua ilmu berakhir dengan ibadah,
tapi setiap ibadah sudah pasti berakhir dengan ilmu. Inilah kebenaran tadi. Bidahlihi marifatul haqqil ilmi. Kebenaran sebuah ilmu itu ada pada dalilku sendiri. Dalilnya apa? Tidak ada hadisnya Allah, tetapi dalilnya Allah keluar dari makom kodrat-kodrat ayat dalam Al-Quran. Jangan kita punya alasan pengalaman banyak, kitab juga banyak, kita hanya mewarisi 3 perkara. Apa 3 perkara? Pertama, tiang agama adalah solat, pedoman agama Al-Quran, dasar agama bertuhan. Inilah, jangan lari dari itu. Jejak-jejak yang pasti dan berhasil, orang yang lari dari 3 perkara ini belum ada. Semua memiliki suatu nilai minus yang akan menjadi bahan gunjingan umat. Inilah harus kita jaga. Insya Allah dalam zikir penghimpunan ini nanti, ini adalah totalitas daripada kajian diri. Jadi kalau kita sudah menghimpun kajian kodrat-kodrat diri menjadi hayatnya Allah, maka inilah yang sebenarnya yang dikatakan zikrullah. Zikrullah itu memiliki tingkat. Ada zikrullah ini yang bermakom daripada zat, ada yang bermakom dari awal sifat, ada yang bermakom dari awal sir, dan ada yang bermakom dari awal batin. Nah, tetapi untuk saat ini saya berbagi ilmu dan wawasan dengan kita semua, yaitu bermakom dari seluruh kodrat dinamakan hayatnya Allah. Kita memiliki kodrat yang membuat kita maujud, ada. Bukan orang tua kita yang bikin kita ada, tapi wasilah orang tua. Tetapi ini adalah perbuatan Allah semata. Kulla min indallah. Semua kejadian datang daripada Allah. Biarlah kita miskin dengan sejarah-sejarah para hikayat-hikayat tempo dulu, asal kita jangan miskin sejarah diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin, para jemaah rahimakumullah dimanapun berada, insya Allah dalam menempuh dan ingin menghadapi bulan suci, bulan rahmatnya Allah ini, mari kita berpastabikul khairat. Bagaimana caranya? Kita berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam meningkatkan kualitas zikir, ibadah, sahadah atau sa'diyah, langsung atau tidak langsung. Inilah bulan hakikat yang sebenarnya. Inilah bulan hakikat yang sebenarnya. Inilah bulan ibadah. Laksana Mekah itu adalah alam ibadah. Sama dengan perjalanan putaran Masehi juga ada bulan ibadah, yaitu bulan yang dirahmati Islam, dinamakan Ramadan. Baik, kita akan memulai daripada belajar zikir hayatnya Allah. Jadi zikir hayatnya Allah bukanlah dikatakan zikir tembus ma'rifat, tetapi orang yang tunduk kepada zikir itu dalam menyaksikan perjalanan daripada ibadah ini. Para jemaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, kita telah pernah mengkaji daripada kodrat-kodrat Allah pada diri. Mana bersifat Allah pada diri, mana yang berkodrat Allah pada diri. Berkodrat Allah pada diri sudah pasti zat usulnya diri. Kalau bersifat Allah pada diri, sudah jelas itu nur hayatnya bagi Allah. Inilah daripada kodrat-kodrat Allah. Kalau bertingkah dan bersifatnya Allah pada sifatnya sendiri, ini adalah diri al-haqqullah atau dikatakan dengan sifat panafilah. Nah, ini 3 kodrat. Jadi kalau 3 kodrat ini dikatakan hayatnya Allah, inilah yang dikatakan cahayanya Allah.
Jadi kalau cahayanya Allah yang pernah saya sampaikan di tayangan-tayangan yang lalu, bukan cahaya seperti lampu listrik, ya, bukan seperti listrik atau bola neon dan segala macam atau kayak matahari. Tapi cahaya yang dimaksud di sini adalah sebuah kodrat yang berkodratkan cahaya. Kalau cahaya itu kan tidak pernah salah dan tidak pernah kotor dan tidak pernah pada kebatilan, dia selalu memberikan kebaikan, wujudnya adalah bisa dilihat. Nah, seperti kita ini, ya, karena jasad kita ini adalah cahayanya Allah, maka nurul alal nurin, ada cahaya dari rahasianya Allah yang menerangi jasad ini, sehingga kita hidup punya kulit berwarna-warni. Inilah di dunia ini. Dan memiliki wajah juga berwarna-warni dengan tidak menyerupai satu sama lain, dengan sifat mukhalifatuhu lil hawadisnya, dengan menciptakan selalu dalam perbedaan. Para hadirin, para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, mana yang dikatakan zikir menghimpun hayatnya Allah atau dikatakan dengan nur hayatullah? Nah, inilah zikir nurullah ini. Yang dikatakan zikir nurullah ini yaitu adalah zikir hayatnya Allah. Ya, kalau hayatnya Allah itu apa? Contoh sekarang, kita telah mengkaji berwasiat Adam kepada diri kita dinamakan sifat nur pada Muhammad. Inilah nur Muhammad pada jasad. Karena Adam ini adalah menerima wasiat dari Muhammad untuk memakai cahayanya Muhammad. Ya, yang kedua adalah berwasilahnya Allah pada zatnya kepada kodratnya Muhammad. Ini dinamakan rohani bagi kita. Dan Allah mewujudkan batinnya kepada Adam dan Muhammad untuk hayat kepadanya. Inilah nyawa bagi kita. Jadi kalau yang tiga ini dikatakan semuanya dengan nurnya Allah, itu sudah pasti benar. Kenapa? Nurnya Allah. Zat ini nurullah yang berupa zat. Ya, sementara batin ini adalah nur hayatullah. Ini adalah cahaya kehidupan Allah dinamakan batin. Nah, jadi yang tiga ini akan kita himpun di dalam bentuk satu kodrat. Dan luputlah kita di dalam tiga kodrat tadi. Dari tiga kodrat tadi telah dihimpun nanti dalam zikir, sehingga hanya ada nurullah, nur Muhammad yang hidup di dalam nur haknya Allah. Itulah diri kita, nur hak ini. Jadi kalau semua nurul alal nurin, keindahan nurnya Allah itu luar biasa, yang membuatkan nur ilahiyahnya di cahaya dan jasad kita benar-benar bercahaya. Inilah tanda-tandanya umat Muhammad dan umatnya Allah, yaitu umat yang menghayatkan atau memunculkan nur Muhammad. Di dalam nur Muhammad ada kodrat nurullah. Di dalam nurullah ada kodratnya, nur haknya Allah, yaitu batin. Jadi kalau kita ingin memulai zikir ini, maka kita harus melaksanakan berwuduk dulu. Setelah kita berwuduk, terus kita harus melakukan solat hajat. Solat hajat 2 rakaat. Apa hajat kita? 1 rakaat kita niatkan untuk diri kita yang berhajat. Yang 1 rakaat lagi kita niatkan untuk ibadah kita yang kita hajatkan, yang akan kita zikirkan. Jadi ibadah yang tidak dimulai dengan solat, jangan sekali-kali melaksanakannya. Tapi ibadah yang harus dimulai dengan solat, itulah yang harus dimuliakan. Jadi selaksana seorang yang meninggal itu disolatkan dulu. Begitu juga perbuatan semuanya. Jadi setelah kita laksanakan solat hajat 2 rakaat, maka kita duduk dengan tenang. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Kita baca sebanyak 4 kali.
Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Karena itu adalah kodratnya alam, maka kita harus menghimpun dan menyampaikan 4 kali. Ya, nah, setelah itu baru kita mengucapkan satu kalimat daripada kalimat tasdiknya, yaitu Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah, itu 3 kali. Berarti sudah ada 7 pengucapan, ya. Nah, setelah itu baru kita baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin sampai selesai. Setelah amin, tarik nafas pelan-pelan. Apa yang kita tarik yaitu kodrat daripada niat kita. Niat itu harus dijemput dulu ke dalam hati kita. Bukan niat dengan akal. Niat ingin membesarkan kodrat Allah dalam diri. Ya, baru setelah nafas naik, kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nurullah, Nur Muhammad di dalam nur haknya Allah. Nur Kadim, Allah Kadim. Nah, mana marifatnya? Nurullah, Nur Muhammad. Inilah Nurullah itu adalah rohani zat. Nur Muhammad itu nurani pada jasad. Nurullah, Nur Muhammad di dalam nur haknya Allah. Mana nur haknya Allah? Inilah diri yang batin atau nyawa kita yang dikeliling nyawa berdiri kodrat jasad yang halus. Itu namanya nur hak Allah. Nurullah, Nur Muhammad di dalam nur haknya Allah. Nurullah, Nur Muhammad di dalam nur haknya Allah. Ingat itu, ya. Baru kita katakan Nur Kadim, marifat menyatakan pasti nyata yang di dalam rohani kunyata. Nur Kadim, Allah Kadim. Nah, kita nyatakan zahirnya, yaitu maujudnya jasad itu pasti. Begitu pasti semuanya, pasti rohani, maka pastilah jasad. Nyata rohani, nyatalah jasad. Nah, setelah itu baru kita sampaikan, ya kan? Nurullah, Nur Muhammad di dalam nur haknya Allah. Nur Kadim, Allah Kadim. La ilaha illallah. La, lihat jasad. Ilaha, lihat bentuknya semua. Ilah, tarik nafas. Allah. Allah. Setelah kita tarik nafas aku, Allah. Barulah kita melihat 2 kodrat. Yang batin wujudnya dan yang zahir wujudnya. Arti sampai pada tingkat Allah. Di saat aku Allah. Di saat dia mawujud menjadi Allah sifat aktar pada jasad yang nyata, maka disinilah keakuan kita akan hilang. Sampai kita melihat satu wujud, zahir dan batin kita sendiri, menjadi wujudullah. Nah, setelah kita merasakan bahwasanya bagaimana kekadiman daripada wujudnya Allah dalam diri, melihatnya melalui maujudullah pada jasad. Kalau sudah terlihat jasad, maka seperti itulah nyatanya adanya rohani di dalam diri. Maka jadilah kita zahir dan batin Allah
maka kita tutup dengan Illahi ya rabbuka ujubu ujutullah. Saya ulangi, Illahi ya rabbuka ujubu ujutullah. Amin. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Amin. InsyaAllah semua alam akan menjagamu dari malapetaka dan bahaya, dari kemurkaan dan kemurkaannya. Allah akan jaga, sekalian alam akan menjagamu. Jangan lupa setiap berpergian dari rumah, sampaikanlah kepada langit dan bumi beserta isinya bahwasan kodrat-kodrat diri ini adalah dititipkan oleh Allah dengan kalam Illahi ya rabbuka ujubu ujutullah. Sampaikan kepada langit dan bumi beserta isinya. InsyaAllah kita akan dijaganya. InsyaAllah. Baik, mudah-mudahan ini selalu dikerjakan dengan zikir Allah sampai menyatu zahir dan batin, sampai titik rasa kamu menikmatinya. Setelah kamu nikmati, kamu sampaikan dan kamu bacakan ayat itu kepada langit dan bumi. InsyaAllah tauhid akan selalu memimpin terdepan di dalam belajar Islam. InsyaAllah. Baik para hadirin dan jamaah, mudah-mudahan dimanapun berada bisa memanfaatkan kebaikan dan kecintaan Allah ke diri kita dengan meningkatkan kodrat-kodratnya pada diri kita. Tidak usah cari ilmu apa-apa, di jalan Allah saja sudah tak terhitung ilmunya. Seandainya laut itu dijadikan tinta, tidak akan bisa kamu tuliskan berapa banyak ilmunya Allah dalam dirimu. Seandainya satu ilmu kamu jual, dijual isi bumi ini semuanya, tidak akan cukup biaya untuk membeli satu ilmu. Bersyukurlah atas apa yang kita hadapi dan kita nikmati, memiliki alam seperti ini, yaitu alam diri maqamullahnya. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.